Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran TDO kelas 10 semester ganjil, hari ini kita akan membahas memahami proses mesin konversi energi. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baiklah pelajar Skapsa, pada mata pelajaran teknologi dasar otomotif kali ini kita akan membahas tentang cara memahami proses mesin konversi energi. Indikator pada pembahasan kali ini yang pertama adalah menjelaskan proses mesin kerja konversi energi. Yang kedua adalah menguraikan proses mesin konversi energi. Lalu, apa pengertian dari mesin konversi energi itu sendiri? Yaitu adalah sebuah alat yang merubah tenaga primer menjadi tenaga sekunder. Jadi semisal ada sebuah energi primer berupa tekanan dari suatu gas akan dikonversikan menjadi energi sekunder berupa gerak rotasi atau gerak dorong. Atau pada contoh yang lainnya seperti gerak dari ledakan, energi ledakan dari suatu campuran bahan bakar menjadi gerak rotasi. Nah, ada beberapa jenis dari mesin konversi itu sendiri yang kita bagi menjadi 6. Yang pertama dari motor bakar, yang kedua turbin gas, yang ketiga motor listrik, yang keempat generator listrik, yang kelima motor hidrolik, dan yang keenam adalah refrigerator. Yang pada masing-masingnya ada jenis-jenis dan bagian-bagiannya. Nah, di sini akan saya menjelaskan salah satu jenis dari motor bakar. Di mana pada suatu gerakan motor bakar itu ada terjadi 4 langkah. Di setiap langkahnya ada beberapa proses. Yang pertama yaitu adalah menghisap. Ya, saat menghisap bahan bakar dia akan meledakkan. Setelah diledakkan lalu gas itu dibuang. Begitu seterusnya. Nah, bagian dari mesin itu sendiri ada crankshaft yang memanfaatkan energi kelembaman dari suatu gerak rotasi yang dimanfaatkan oleh engkol atau conrod. Lalu ada piston yang mengkonversikan dari energi ledak menjadi gerakan translasi. Nah, ini kita lihat prosesnya satu persatu. Ketika ada energi hisap dari bahan bakar dan udara melalui satu katup, dia akan menghisap lalu pada udara yang ada di dalam piston diledakkan melalui busi. Nah, setelah itu hasil pembakaran akan dikeluarkan melalui katup valve dari exhaust. Nah, dikeluarkan di asap itu. Jadi total dalam satu peledakan ada 4 langkah, maka dinamakan mesin 4 tak. Nah, lalu ada jenis motor torak rotari. Motor torak rotari itu prinsip kerjanya hampir sama dengan mesin 4 tak translasi. Namun sistemnya dirubah menjadi rotari. Nah, seperti ini. Dihisap udara, lalu dimampatkan. Ketika pemampatan dari bahan bakar itu diledakkan menggunakan busi. Nah, pada peledakan itu timbul suatu energi dan yang dimanfaatkan oleh logam yang berada di tengah. Lalu setelah itu hasil pembakaran dibuang melalui exhaust. Begitu seterusnya proses diulang-ulang. Lalu ada turbin gas. Nah, biasa kita temui di mesin-mesin pesawat, di mana prinsipnya dia memampatkan udara dan gas pada bagian combustion mesin. Jadi ada yang namanya ruang kombusi. Nah, di mana di daerah tersebut terjadi suatu proses pemampatan udara yang didorong oleh air inlet
yang terdapat kipas di sana dan mendorong udara, dan pada saat pendorongan udara, maka udara akan memampat di ruangan tersebut. Nah, pada saat itu, ada yang namanya bahan bakar, biasanya aftur, ditambahkan aftur di situ. Lalu terjadi sebuah tekanan udara yang begitu panas dan mengembang, sehingga akan mendorong turbin keluaran yang ada di sebelah belakang. Nah, pada saat pendorongan udara panas tersebut, maka turbin tersebut berputar, di mana turbin tersebut terhubung dengan kipas yang berada pada air inlet. Nah, ketika air inlet itu ikut berputar karena ada dorongan dari turbin belakang, maka ia juga melakukan proses pendorongan udara. Jadi sistem kerjanya paralel. Yang belakang mendorong udara sehingga kipas berputar, dan pada saat perputaran kipas itu yang ada di belakang, yang depan pun ikut berputar dan akan mendorong udara masuk, sehingga terjadi suatu hubungan udara masuk dan udara termampatkan dicampur dengan bahan bakar biasanya berjenis aftur, lalu akan meledakkan udara yang ada di mesin combustion, lalu dikeluarkan di sisi belakang, exhaust. Begitu seterusnya, sehingga mesin-mesin itu bisa bekerja dan mendorong pesawat. Lalu ada yang jenisnya motor listrik, di mana motor listrik ini akan mengkonversi dari aliran arus listrik menjadi dua gerak rotasi. Yang kita lihat di sini adalah salah satu contoh dari motor listrik, yaitu BLDC, brushless DC motor. Biasa energi yang digunakan adalah jenis baterai 48 volt. Nah, jika kita lihat pada strukturnya, maka terdiri dari dua jenis magnet di sini. Yang pertama adalah magnet permanen, yang kedua adalah magnet elektromagnetit yang akan dialiri arus sehingga terjadi medan magnet di situ. Nah, bagaimana prosesnya sehingga dia bisa berotasi? Yang pertama yang perlu diketahui adalah keberadaan sensor di sini, di mana sensor akan mendeteksi keberadaan dari magnet permanen, sedang berada di posisi manakah dia. Lalu magnet elektromagnet yang ada di sebelah pinggir akan melakukan suatu bentuk medan yang akan mempengaruhi magnet-magnet permanen yang ada di tengah, di mana medan tersebut akan bergantung dari posisinya. Bergantung dari posisinya. Jadi ketika posisi yang seperti saya tunjukkan di sini, ini adalah kutub selatan. Biru ini kita misalkan kutub selatan. Kenapa dia melakukan kutub selatan? Karena pada proses ini terjadi proses penolakan yang biru sehingga dia terdorong merotasi ke arah jarum jam dan akan menarik yang merah sehingga dia akan menarik ke sini sehingga terjadi dua proses. Dan energi yang terjadi semakin besar karena proses yang berganda tersebut. Lalu ini terjadi tidak hanya pada satu sisi, juga terjadi pada sisi yang lain dengan kutub yang berbeda dan dengan posisi magnet permanen yang berbeda. Jika dideteksi dengan sensor, dia di mana di sisi ini adalah kutub utara berwarna merah. Kenapa dia bermerah? Karena dia akan menolak maksimal dari merah kutub permanen yang berada di tengah dan akan segera menarik kutub biru yang ada di atasnya. Begitu seterusnya. Ini juga terjadi pada sisi yang lain sehingga torsi power yang keluar dari motor BLDC ini cukup besar. Sehingga inilah proses di mana listrik yang dialiri pada kumparan sehingga menghasilkan magnet itu berubah menjadi energi rotasi. Nah, berkebalikan dengan motor listrik, generator listrik adalah merubah dari gerak mekanik menjadi energi listrik. Yang biasa kita lihat itu adalah pembangkit listrik energi air, di mana pembangkit listrik energi air ini merubah aliran arus sungai yang potensialnya begitu besar
yang biasanya dibendung supaya arusnya semakin besar berubah menjadi arus listrik yang bisa kita nikmati. Di sini ada turbin yang akan merubah gerakan arus sungai menjadi gerakan rotasi. Di mana rotasi itu dimanfaatkan oleh generator listrik. Dirubah menjadi energi listrik. Nah, prinsip kerjanya itu juga berkebalikan dengan motor listrik. Pada generator listrik ini, dia akan menerima suatu gerakan dari magnet permanen. Jadi kumparan itu menerima gerakan dari magnet permanen. Di mana magnet permanen bergerak, maka akan timbul suatu arus. Nah, pergerakan inilah yang bersumber dari turbin, di mana turbin itu terhubung dengan arus sungai. Sehingga kumparan yang ada itu menghasilkan suatu arus listrik. Lalu setelah itu, listrik yang keluar dari generator ditransmisikan ke transformer, sehingga tegangannya dinaikkan untuk dilalui, supaya mudah dilalui pada saluran listrik tegangan tinggi, SUTET. Nah, seperti itu generator listrik. Lalu, mesin konversi energi selanjutnya adalah motor hidrolik. Ini biasa kita jumpai pada rem kendaraan cakram, atau pada dongkrak, atau pada mobil-mobil derek, kendaraan-kendaraan berat yang tugasnya mengangkat-angkat benda, yang objek-objek bangun yang begitu berat. Nah, prinsip kerjanya itu seperti pada diagram berikut, yaitu gear pump. Di dalamnya terdapat cairan fluida yang biasanya didorong dari sumber yang berwarna biru. Lalu motor yang terdapat gear di dalamnya itu ikut berputar karena dilalui dari cairan tersebut. Sehingga berdampak pada keluaran dari fluida tersebut yang bertekanan tinggi. Nah, dengan tekanan tinggi tersebut, maka beban yang berat pada gear motor tersebut mampu diangkat. Nah, jenis mesin konversi energi yang selanjutnya adalah refrigerator. Di mana refrigerator ini adalah mesin konversi energi dari energi sekunder berupa energi panas menjadi energi primer yang berupa suhu dingin. Nah, bagaimana prosesnya? Maka kita awali dari kompresor ini, di mana pada selang-selang yang dihubungkan terhadap kompresor ini telah ada cairan khusus yang mampu melakukan proses pendinginan, penyerapan kalor, atau pembuangan kalor yang maksimal, sehingga suhu ruangan atau di dalam ruangan refrigerator itu bisa dingin, atau di luarnya begitu panas. Nah, kompresor ini menghisap udara. Bisa dilihat arah panahnya dari kompresor, menghisap cairan-cairan yang ada di refrigerator dari evaporator, lalu dikeluarkan masuk menuju kondensor yang merah ini ya. Nah, di kondensor terdapat banyak kisi-kisi udara. Nah, di situ terjadi pelepasan kalor karena tekanan yang dibuat di dalam kompresor menuju kondensor itu dibuat tinggi, sehingga suhu yang ada di dalam cairan pendingin begitu tinggi. Tekanan tinggi, maka suhu pun ikut meningkat. Nah, gunanya apa? Untuk melepas kalor yang ada di dalam cairan tersebut, karena dia telah dimanfaatkan untuk mendinginkan sebelumnya. Nah, dirancang untuk dikisi-kisikan itu, didesain kisi-kisi itu supaya kalor yang lepas bisa maksimal. Lalu setelah dilepas dengan maksimal, cairan akan melalui expansion valve, di mana pada proses ini
terjadi pengurangan tekanan cairan, sehingga cairan yang telah melalui expansion valve akan turun. Dimana ketika cairan turun, tekanannya, maka suhu yang ada pun ikut turun, ditambah dengan penghisapan dari kompresor itu sendiri. Nah, dengan penurunan tekanan yang begitu maksimal dari expansion valve, ditambah dengan hisapan dari kompresor, maka suhu yang ada pada kisi-kisi yang dinamakan evaporator pada titik pendinginan di dalam refrigerator atau yang biasa kita sebut kulkas, itu terjadi pendinginan yang maksimal. Nah, didesain dengan kisi-kisi pun bertujuan untuk mendinginkan setiap udara yang ada di dalamnya dengan begitu maksimal, dan kalor yang ada di dalam kulkas itu terhisap ke dalam cairan pendingin, sehingga dia membawa kalor cairan itu. Nah, balik ke proses awal, penghisapan oleh kompresor yang membawa cairan yang mengandung beberapa kalor yang dihisap dari ruangan kulkas, itu dihisap kembali ke kompresor, seperti pada penjelasan awal, sehingga berulang. Begitu seterusnya. Ya, itu dari proses konversi energi mesin refrigerator. Kita menuju ke soal. Ada 6 soal yang bisa kalian amati, dan saya ingatkan, dikerjakan di kertas, lalu bisa difoto atau di-scan, lalu kita upload di Google Classroom. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai memahami proses mesin konversi energi. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah Berbudaya Industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.